Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pengongkae. Merujuk data yang dirilis oleh The Skyscraper Center pada tahun 2020, selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi peningkatan pembangunan gedung dengan tinggi lebih dari 150 meter yang begitu pesat di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Asia masih mendominasi jumlah gedung pencakar langit di dunia. 7 dari 10 negara dengan bangunan tertinggi di dunia berada di benua Asia. Mayoritas gedung-gedung tinggi tersebut berada di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lalu, bagaimana kepemilikan gedung bertingkat tinggi di atas 150 meter antara kota Kuala Lumpur dengan kota Jakarta? Ikuti terus video berikut ini sampai dengan selesai dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kendati Jakarta, ibu kota Indonesia, masih baru memiliki satu super tol atau bahkan belum memiliki megatol seperti yang dimiliki oleh Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, namun untuk urusan kepemilikan gedung bertingkat tinggi di atas 150 meter ke atas, ternyata Jakarta lebih banyak dari kota Kuala Lumpur. Begini perbandingannya, teman-teman. Ternyata Jakarta, ibu kota Indonesia, telah memiliki 105 gedung bertingkat di atas 150 meter ke atas sampai dengan akhir tahun 2020. Atau terpaut hanya satu gedung bertingkat di atas 150 meter dengan penguasa di Asia Tenggara, Bangkok, ibu kota Thailand. Bahkan ada beberapa di antaranya yang masih dalam masa konstruksi, seperti Tamrin Tower, Fortune Tower dengan ketinggian 330 meter, Indonesia One North Tower 306 meter, dan Indonesia One South Tower 303 meter. Ternyata Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, meskipun sudah memiliki beberapa super tol dan bahkan memiliki satu megatol, namun untuk urusan kepemilikan gedung bertingkat di atas 150 meter ke atas sampai dengan akhir tahun 2020 hanya baru memiliki 97 gedung bertingkat, atau berada di urutan ketiga setelah kota Bangkok dan kota Jakarta. Teman-teman, demikian perbandingan jumlah kepemilikan gedung bertingkat tinggi di atas 150 meter ke atas di kawasan Asia Tenggara. Dan mungkin saja akan berubah di beberapa tahun ke depan setelah perekonomian beberapa negara kembali pulih setelah dilanda COVID-19. Demikian perjumpaan kita pada kali ini dan tunggu video-video berikut ini dari kami. Sampai jumpa. Wassalam.